Hai Mam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi aku bisa share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga. Ini Pak aktivitas aku setelah aku beres masak ya. Jadi aku mau beres-beres rumah setelah anak-anak pada bangun. Ini kamar posisinya udah pada berdiri itu sih kasurnya. Dan si bantal-bantalnya mau aku rapiin di bagian pojok ya teman-teman. Ini bantalnya emang dalam satu kamar itu bantalnya banyak banget karena anak-anak udah terbiasa gitu kalau tidurnya itu dikelilingi sama bantal. Sekarang cuaca di malam hari itu dingin banget ya, jadi anak-anak pakai selimut semua, jadi selimut semuanya keluar dari lemari karena kan rumah aku kalau misalnya lagi panas-panas banget, kalau misalnya lagi dingin bener-bener dingin ya teman-teman. Jadi ini si spraynya si selimutnya mau aku lipetin aja karena baru dipakai satu kali ya, karena udah berkali-kali pakai biasanya udah dijemur aja. Dan kebetulan sekarang kalau misalnya pagi-pagi itu suka hujan gerimis, jadi kalau misalnya aku mau keluar rumah biasanya itu si pakaian atau si selimutnya nggak dikeluarin, takutnya pas waktu pulang sekolah itu kehujanan. Dan di bagian depan rumah itu nggak bisa buat jemur selimut gitu, jadi harus dibeng-brengkan gitu yang di halaman rumah gitu ya teman-teman. Dan ini karena anakku yang kecil itu nggak mau pakai selimut, jadi pakai samping punya bapaknya ya. Aku juga mau ngelipetin ini bekas tadi sholat subuh. Jadi anak-anak sholat subuh kalau beres sholat itu suka berantakan banget. Pengennya sih ini sih mukenanya jadi ada yang buat tempat supaya nggak bau apek gitu ya, karena kan kalau bekas wudhu itu suka nempel di bagian itu di lehernya, jadi suka hitam-hitam gitu ya. Tapi karena nggak ada, kalau biasanya cuacanya lagi bagus itu langsung dijemur di luar supaya keangin-anginin sedikit dan nggak terlalu lembab gitu ya teman-teman. Dan ini aku mau masukin mukena buat si Ade di dalam tas karena di sekolahnya suka ngadain sholat duha gitu. Jadi kalau mukena si Ade itu dipakainya di rumah sama di sekolah. Kalau misalnya udah beberapa hari biasanya langsung dicuci. Makasih buat teman-teman yang udah mampir ke channel Sederhana Ibu Rumah Tangga. Ini kegiatan aku di pagi hari. Setelah beres masak biasanya aku langsung beres-beres rumah. Dan ini aku juga mau cari-cari sapu ya teman-teman, karena kan di rumah aku suka lupa nyimpan sapunya di sebelah mana. Dan ternyata ketemu di dapur, langsung aja aku mau sapuin bagian kamar gitu. Kalau beres-beres di pagi hari emang kayak dikejar waktu ya, karena kalau misalnya beres masaknya itu 5:30, aku punya waktu setengah jam untuk beres-beres rumah ya, seadanya aja, sebisanya ya, serapihnya gitu. Kalau tapi untuk kayak merendam pakaian atau ngepel itu wajib karena rumahku itu kotor banget, apalagi aku punya binatang dan Pak Su pakai motor, jadi suka kotor gitu sama ban motor. Dan sebelum aku mau sapu-sapu atau ngepel, biasanya aku mau merendam dulu baju ya, supaya pas nantinya pas waktu digiling itu udah kotorannya udah gampang gitu, udah gampang rontok. Jadi udah lama banget, minimal itu setengah jam sebelum ngegiling aku udah rendam pakaiannya. Jadi kalau misalnya pakaiannya banyak banget, biasanya aku pakai deterjennya agak banyak supaya ganti pakaiannya jadi wangi gitu. Dan ini aku rendam dulu pakaian aku di wadah yang pink itu, lanjut nanti mau ditambahin sama baju yang dari si emas sama si abah, jadi sekalian nyucinya ya teman-teman. Kalau aku tim yang nyuci tiap hari ya, karena tiap hari juga aku nyuci itu satu bak penuh karena orangnya 6 orang. Kalau teman-teman kalau nyuci enaknya tiap hari apa 2 hari sekali atau mungkin seminggu sekali. Kalau mungkin aku seminggu sekali mungkin udah habis tuh pakai di dalam lemari ya, karena terlalu banyaknya. Dalam satu hari juga aku biasanya nyuci itu satu bak penuh gede juga ya. Apalagi Pak Su yang kerja di pabrik, kalau didiemin beberapa hari itu baunya nggak enak banget.
Setelah aku merendam bajunya, lanjut aku mau sapuin ruang tamu ya yang lumayan berantakan. Dan ini si Ade udah bangun, TV-nya belum dinyalain, dan kebetulan HP-nya belum ada kuota ya teman-teman, karena dibawa sama tetehnya. Niatnya sih mau dibawa ke sekolah, jadi masih dicas. Dan ini aku mau sapuin bagian belakang kursi, dan kadang ini di sini kotor banget. Apalagi anakku suka makan jajanan yang suka diselipin ke sebelah situ, jadi aku mau sapuin dulu supaya nggak ada yang tersisa pas waktu nanti ngepel ya. Aku selalu ngepel pakai tangan supaya jadinya lebih bersih, karena rumahku kecil juga, jadi kalau pakai tangan juga nggak bakalan capek ya. Kalau bisa ya pekerjaan di pagi hari itu semuanya beres, walaupun itu cuman sedikit lah, nggak terlalu bersih banget. Yang penting rumah udah disapuin atau diempel, supaya nantinya pas waktu pulang sekolah itu rumah gak berantakan banget. Dan di luar itu si Abah udah mulai beres-beres. Biasanya si Abah beresin kandang ayam atau sapu halaman ya. Jadi jarang banget aku sapuin halaman karena udah disapuin sama si Abah atau si emak. Kadang aku juga sapu-sapu kalau misalnya ada waktu luang ya. Karena kemarin hujan, jadi si kakak bawa payung, dan kebetulan payungnya belum dilipat, jadi aku melipat dulu. Kalau misalnya nyimpan payung di luar itu suka dikencingin sama kucing ya teman-teman, jadi ini teh agak sedikit dicium-cium baunya, takutnya kotor, karena di bagian bawahnya itu ada kotoran kecil gitu, takutnya dipipisin sama kucing kita yang masih kecil itu, namanya si Bobby. Kalau teman-teman biasanya sukanya beres-beres pas waktu pagi hari atau di siang hari atau di sore hari. Kalau aku enaknya sih kalau pagi-pagi ya. Jadi sekalian belantakan itu langsung diberesin, apalagi kalau di dapur. Kalau udah beres masak pasti berantakan banget. Jadi mau sekalian aja aku bersihin. Kadang kalau misalnya pulang sekolah itu suka males dan banyak banget kegiatan kayak masak, kalau atau cuci piring bekas makan tadi siang gitu ya. Kadang kalau kayak ngepel gini nggak keburu, atau pas waktu hujan kan kadang rumahku itu bocor, jadi aku diamin dulu sampai hujannya reda baru aku empel ya teman-teman, karena kepiran ya kalau misalnya diempel pas waktu hujan itu masih aja basah. Dan ini aku mau ngepel bagian kamar, dan kamarku kayak luas banget karena si kasurnya itu disenderin ke tembok ya teman-teman, jadi aku nggak pakai risbang, jadi langsung di bawah ya. Nah ini aku juga ngepel bagian ruang tamu yang kecil aku, kayaknya jelek banget kalau misalnya udah rumah kecil itu berantakan. Jadi minimal kalaupun kecil itu kelihatannya bersih, enak gitu kalau dilihat gitu. Ini bagian kolong juga nggak luput aku empel, karena pas bagian sini suka lupa gitu, atau anak kucing suka bawa apa gitu ke bagian kolong ya teman-teman. Kalau ngepel lantai kayak gini biasanya aku tambahin itu super buat ngepel lantai sama sedikit air panas ya, atau air hangat, supaya si lantainya itu bener-bener kinclong gitu ya teman-teman. Aku juga dapat tipsnya dari konten kreator yang lain, katanya supaya si lantainya kelihatan lebih kinclong, kita ngepelnya pakai air anget ya. Jadi pakai air anget dan sedikit baking soda katanya ya. Tapi aku untuk baking sodanya nggak ada, jadi aku pakai air hangat aja supaya jadinya lebih kinclong. Kadang kan rumahku itu kotor, suka anak kucing bolak-balik sama kotoran yang nggak tahu dari mana, supaya lebih steril aja mungkin ya kalau misalnya pakai apa tuh yang bagian ngepel itu ya. Nah ini kita ngepel sampai luar, dan posisinya ini udah agak siangan, jadi aku sedikit dikebut karena takutnya anakku itu kesiangan, dan si kakak itu lagi di kamar mandi lagi beres-beres mau berangkat ke sekolah.
Dan ini aku mau ngepel bagian luar, dan itu rak sendalnya udah dipindahin ke dapur karena di bagian sini itu suka basah sepatunya ya teman-teman. Mungkin karena hujan ke sekarang itu suka nyebrot ke bagian pinggir, jadi takutnya sepatunya yang cuman satu-satunya itu jadi rusak karena kena air gitu ya. Jadi supaya nggak rusak kita pindahin ke bagian dapur, walaupun dapurnya kecil dan sempit karena banyak perabotan, ditambah sekarang pakai rak sendal. Nggak apa-apa ya, daripada nanti sepatunya rusak. Sekarang kita mau beresin bagian dapur ya, dan ini posisi sepatunya udah ada di dapur. Emang sedikit sempit tapi nggak apa-apa ya, selama musim hujan mungkin rak sepatunya masih ada di dapur sampai nanti si bagian terasnya dibenerin atau hujannya nggak terlalu hujan angin gitu, karena kan kemarin hujannya jadi kena sepatu pada basah. Sekarang kalau sepatunya basah itu susah banget kering ya, karena panasnya juga cuman sebentar dari pagi sampai sekitaran jam 1, dan jam 1 itu udah hujan gede nggak berhenti. Jadi kalau sepatunya susah kering, dan kadang kalau misalnya panasnya lagi jelek itu sampai setengah hari juga nggak kering-kering ya itu sepatu. Kita mau empel bagian kolong dapur supaya kelihatannya lebih enak gitu ya, walaupun dapurnya kecil sempit tapi kalau bersih itu enak buat dipakai. Makasih buat teman-teman yang udah mampir. Terima kasih udah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.